Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Story Media, channel YouTube SMP Negeri 1 Dukuturi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Classroom. Yang pertama, kita buka browser. Setelah buka browser, kemudian kita ketikkan Classroom. classroom.google.com, kemudian enter. Berikutnya kita masuk menggunakan email. Next. Selanjutnya kita masukkan password emailnya. Next. Ya, setelah masuk tadi sudah ada kelas, kemudian kita hapus. Kita mau membuat kelas baru. Delete. Oke, sekarang kita tidak ada kelas. Oke, sekarang untuk menampilkan kelas, klik menu kemudian pilih classes. Jika bahasa yang digunakan ini menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita mau ubah ke dalam bahasa Indonesia, kita klik kanan, translate to Indonesia. Oke, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita akan membuat kelas, berarti kita klik menu di sini, kemudian klik kelas, kemudian ini plus. Di situ ada dua pilihan, yaitu bergabung dengan kelas sama buat kelas. Karena kita akan membuat kelas, berarti pilih yang kedua, buat kelas.
kita centang saja, kemudian lanjut. Di sini ada isian yang harus kita ketikkan, nama kelas, misalnya kelas 7H, matematika. Grade Oke, kita sudah berhasil membuat kelas. Langkah selanjutnya adalah kelas kode ini, kita silang saja. Kelas kode ini kita klik, kemudian kita copy kode kelasnya, kemudian kita buka Microsoft Word. Lalu kita pastekan di Microsoft Word. Kita namai kode kelas 7H, paste ya. Oke, ini adalah kode kelas 7H, kita simpan saja. Kode kelas ini adalah kode untuk akses masuk. Jadi nanti kode ini dibagikan pada siswa, kemudian siswa pada saat sudah membuka atau mendownload Google Classroom di HP masing-masing akan diminta memasukkan kode. Kode inilah yang nanti akan digunakan sebagai akses masuk bagi siswa. Begitu. Kita minimize saja yang Microsoft Word-nya, kita lanjutkan. Jadi cukup mudah kan untuk membuat kelas. Apabila kita akan menambah kelas, tentu Bapak Ibu guru semuanya tidak hanya mengajar satu kelas. Untuk menambahkan, kita kembali ke kelas dulu, kemudian tambah lagi, klik buat kelas lagi. Nah, oke, kemudian lanjut, misalnya kelas 7I matematika. Oke, kemudian create. Nah, sekarang sudah jadi. Kita copy lagi kode kelasnya, kita klik, tampilkan, kemudian blok, klik kanan copy, kemudian buka Microsoft Word, kode, maaf ini bukunya masih besar, ini pakai kode kelas 7I. Klik kanan, paste. Kita sudah punya dua kode kelas yang siap untuk dibagikan ke siswa. Jangan lupa simpan, save, kita minimize lagi.
itulah cara membuat kelas ya. Kita lihat sekarang ada berapa kelas, ada dua, yaitu kelas 7i dan kelas 7h. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi pada Google Classroom ini. Jadi setelah kelas itu terbentuk, kita akan membuat materi. Kita akan buat materi di kelas ini. Jadi untuk membuat materi kita bisa memanfaatkan forum yang ada di sini. Ini adalah forum ya. Kemudian kita klik saja. Oke. Kita ketikkan materinya di sini, atau kita bisa ngambil dari internet, misalnya bilangan. Jadi kita akan mengambil materi bilangan, kita ngambil dari internet, misalnya saya ngambil dari sini misalnya. Ini ada pengertian bilangan bulat dan contohnya ya. Jadi ini bisa kita copy, kita blok. Nah, kemudian klik kanan, copy, lalu kita masuk ke Google Classroom tadi. Nah, kita tekan di sini, paste. Oke. Jadi kita sudah punya materi di sini yang siap dipakai untuk belajar siswa kita. Apabila nanti masih kurang, kita bisa menambahkan materinya, menambahkan di sini. Misalnya kita akan menambahkan YouTube, ya kita ambil dari YouTube ini, klik YouTube. Oke, misalnya muncul ini, bangun ruang sisi datar misalnya. Ini contoh saja. Oke, sekarang kita sudah ada videonya, video dari YouTube ya.
Kemudian setelah ini berarti sudah ada materinya, kemudian sudah ada videonya, kita klik pause, jangan lupa pause. Nah, sekarang kita sudah punya materi yang siap digunakan untuk belajar siswa. Selanjutnya kita menuju ke tugas kelas. Ini klik classwork atau tugas kelas, kemudian create. Penugasan kuis, kita akan membuat kuis yang mudah untuk mengoreksi dan lain sebagainya. Judulnya misalnya tugas bilangan. Isilah atau jawablah pertanyaan. Jawablah pertanyaan kuis atau jawablah soal kuis. Jawablah soal kuis dengan benar. Kemudian kita masuk ke ini, kuis kosong atau blank quiz. Blank quiz ini kita ganti saja, kita ganti namanya misalnya soal kuis bilangan. Kita pakai huruf besar semua aja. Soal Oke, setelah kita ketikkan judul, form description-nya ini bisa kita isikan dengan petunjuk ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, yang pertama question, pertanyaan pertama ini kita ketikkan nama saja dulu untuk identitasnya, nama siswa. Karena ini nama siswa, kita pakai short answer saja, jawaban pendek ya, pilihannya jawaban pendek, short answer. Oke, dan nanti ini isian, tapi isian jawaban pendek. Kemudian duplikat, kita akan menambah lagi, menambah form. Ini tadi untuk nama siswa, kelas. Ini juga masih kategori short answer. Kemudian duplikat lagi, kita baru masuk ke soalnya. Jadi ini kita masuk ke soal pilihan ganda ya. Ini kita ganti, bukan short answer tapi multiple choice ya. Oke.
multiple choice, kemudian ini kita isi dengan soal nomor 1. Nah, ini jawabannya, jawaban A. Untuk melanjutkan ke jawaban B cukup di enter. Nah, ketikkan jawaban B, enter lagi, jawaban C, enter lagi, jawaban D. Ini hanya contoh saja, nanti disesuaikan. Oke, jangan lupa setelah ini kita buat soalnya, kunci jawabannya ini, yang ini kunci jawaban, answer key. Oke, misalnya jawabannya adalah A, klik A. Poinnya berapa? Poinnya misalnya satu soal poinnya 25 misalnya. Nanti disesuaikan dengan jumlah soal dan skornya. Ini skor 25, kemudian jawabannya A. Kita akan membuat 4 soal saja yang mudah untuk lebih cepat ya, sehingga skornya masing-masing 25 karena ada 4 soal nantinya. Setelah ini baru klik done. Oke, kita akan membuat soal yang kedua. Cukup duplikat saja, klik duplikat. Nah, ini akan yang pertama, sekarang yang kedua. Soal yang kedua. Ini jawabannya, misalnya jawaban pertama adalah 2, enter lagi, 3, enter 4. Ini A, B, C, D sudah ya, berarti yang ini kan nggak kepakai, dihapus. Yang nggak kepakai dihapus. Jadi jawaban soal yang kedua ini A2, B3, C4, D5. Oke, jangan lupa answer key, kunci jawabannya. Sekarang karena tadi jawaban A, kita jawaban yang soal nomor 2 misalnya C. Loh, kok ada 2? Ya satunya dihilangin begitu. Nah, jadi ini ada jawaban C, skornya masih 25. Lalu klik done. Berikutnya adalah soal yang ketiga, duplikat. Oke, kita ketikkan soal yang ketiga. Oke, jawabannya misalnya 20, enter lagi, 50, 34, 12. Kita butuh 4 jawaban, berarti yang ini dihapus. Klik, dan ini juga dihapus, ini juga dihapus. Oke, ada 4 jawaban. Nah, sekarang ini answer key. Tadi kuncinya yang kedua C, yang ketiga misalnya kuncinya adalah ini B. Oke, kemudian poinnya masih 25 done. Oke, kita sudah punya 3 soal, nomor 1, kedua, yang ketiga. Lalu soal berikutnya satu lagi, duplikat. Soal yang keempat. Oke, jawabannya misalnya 100, 200, 500,
1000 misalnya 1000. Oke, ini enggak perlu, berarti dihapus. Oke, ini jawaban A, B, C, dan D. Karena sudah 4 soal, berarti sudah selesai. Skornya, ini jawaban yang terakhir ini, misalnya B, skornya 25, klik done. Jadi masing-masing sudah kita setting dari soal nomor 1 sampai nomor 4, jawabannya apa dan skornya berapa, gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita klik yang more atau yang titik 3, get free file link. Kita akan mengambil linknya. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Yang paling bawah ada get link, klik get link. Nah, ini untuk mendapatkan link ini. Kemudian copy link ya, dan kita kumpulkan linknya di Microsoft Word yang tadi, yang di awal. Oke, sekarang kita akan mempaste, akan menyimpan di sini saja. Klik kanan, kasih nama dulu, link soal kuis. Ini soal link kuisnya. Apabila ini terlalu panjang, nanti bisa disetting pakai bit.ly, tapi nggak usah lah, karena link ini nanti apa ya, masuk di dalam Google Classroom, jadi nggak dibagikan semuanya, yang dibagikan hanya kode kelasnya. Oke, setelah get link berarti sudah selesai, kita sudah mendapatkan. Coba kalau linknya kita pastikan di sini, paste. Oke, enter. Nah, sekarang sudah berupa tayangan soal kuis bilangan, berarti linknya jalan ya. Oke, kita kembali. Setelah itu klik menetapkan. Silakan saja. Jadi ini classwork atau tugas kelas. Kita klik tugas bilangan, kita sudah muncul soal kuis bilangan ya. Kemudian klik soal kuisnya, jalan ya ternyata ya. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat kelas, sudah berhasil membuat tugas kelas. Sekarang kita uji cobakan. Oke, kita jawab ya, atau nanti yang jawab siswa saja. Ya sudah, ini keluar saja dulu, ini keluar. Oke, keluar berarti selesai. Oke, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara kita
menginstal Google Classroom pada HP yang nanti akan digunakan oleh anak-anak dalam pembelajaran sistem daring. Pertama, kita buka Play Store. Nah, di Play Store ini kita ketikkan saja Classroom. Nah, ini sudah ada Google Classroom, pilih yang ini. Oke, install. Ya, kita tunggu, ini masih dalam proses penginstalan. Kalau proses penginstalan sudah selesai, kita klik buka. Ya, ini adalah tampilan pertama Google Classroom yang ada pada handphone kita. Kita klik mulai. Di sini ada beberapa email, bisa kita pilih salah satu yang email yang ada di HP ini yang aktif, misalnya adalah misalnya ini atau yang atas, tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di Google Classroom. Berikutnya adalah kita klik tanda plus yang di pojok kanan atas, plus. Ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Karena kita adalah siswa, berarti kita gabung ke kelas. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan kode kelas. Misalnya kelasnya adalah kelas 7I, kodenya adalah 76, J kecil, kemudian Z, A, I, W. Sudah? Kalau sudah, klik gabung. Di atas itu ada tombol gabung, klik gabung. Oke, ini adalah kelas 7I seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di situ ada macam-macam fiturnya. Kelas 7I, belum ada tugas kelas, forumnya masih kosong ya. Oke, ini nama pengajarnya adalah Pak Opo-opo ini ya, Opo-opo, Bapak Opo-opo sopo ini. Ini contoh saja ya, contoh saja. Oke, nanti bisa juga kalau sudah nanti aktif kelasnya, ini hanya cara penginstalan saja ya. Oke, demikian untuk kelas 7I ya. Coba kita kalau misalnya mau masuk ke kelas yang lain, kita mau gabung ke kelas 7H, kodenya adalah OP3BEQY.
Oke, gabung. Nah, di kelas 7H sudah ada materinya ini, ya, pengertian bilangan bulat dan sebagainya. Sudah ada tugas baru. Ini saya buka yang materinya dulu. Pengertian bilangan bulat di antara bilangan-bilangan ini dan seterusnya. Terus di bawahnya ada video. Coba kita putar saja. Ini meskipun materinya enggak sinkron ya, tapi ini hanya contoh saja. Oke, anak-anak bisa langsung menonton video dari HP masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar tapi pada luasnya. Ya, bagaimana cara kita menghitung luas? Itu adalah contoh. Kubus. Kubus ini salah satu contoh dari bangun ruang sisi datar ya. Video. Untuk menghitung luasnya kita kembali ke Google Classroom lagi. Oke. Ini tadi adalah Google Classroom-nya. Ya, jadi setelah membaca yang ini mulai dari teorinya kemudian ada videonya, sekarang berikutnya kita kembali ke tugas. Nah, di sini ada tugas toh. Tugas baru, tugas bilangan. Klik saja tugas bilangan. Oke, ini ada tugas bilangan ya, poin 100. Jawabnya soal kuis dengan benar. Ini klik yang di lampiran soal kuis bilangan, klik. Oke, sekarang soal kuis bilangan, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nama siswa kita ketikkan saja, misalnya Muhammad Derajat. M Derajat. Oke. Oh, salah ketik derajat. Kelasnya kelas 7H misalnya. Nomor 1, soal nomor 1 jawabannya misalnya A. Soal yang kedua misalnya jawabannya C. Soal yang ketiga misalnya jawabannya B. Soal yang keempat misalnya jawabannya D. Setelah semuanya selesai dijawab ya, kemudian kita klik kirim. Nah, kita klik kirim.
Di sini ada soal kuis bilangan, tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Lihat skornya. Nah, lihat skor. Ternyata skornya poinnya 75 dari 100. Berarti dapat nilai 75. Nama siswa Muhammad Reza, kelas 7H. Ini yang salah yang mana? Oh, ternyata yang salah yang nomor 4. Oke. Ya. Itu bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom. Ini sangat membantu sekali pada masa pandemi ini ya. Jadi bagi guru-guru sangat disarankan untuk menggunakan ini sebagai salah satu alternatif pembelajaran moda daring. Demikian untuk pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada sesi yang ketiga. Sekarang pada sesi ini kita akan menunjukkan bagaimana cara guru setelah siswa itu mengikuti pembelajaran secara daring, kemudian mengerjakan tugas-tugas, bagaimana cara kita melihat hasilnya, begitu ya. Oke, yang pertama berarti kita masuk ke Google Classroom lagi. Kita ketik Classroom. Maaf, ini koneksi internetnya belum jalan ini. Oke, ini belum jalan. Kita setting dulu. Oke, sekarang internet sudah jalan. Kita ketikkan di sini Google Classroom. Ya, Classroom. Ya, sudah muncul classroom.google.com, enter aja. Kita masuk menggunakan email yang tadi dipakai untuk waktu kita membuat kelas. Oke, kita sudah melihat tampilan kelas 7i dan kelas 7H. Kita buka yang kelas 7H. Ini sudah ada siswa, satu student ya. Di kelas 7i juga satu student, kelas 7H. Kita buka. Oke. Ini di kelas 7H ini sudah ada materinya ya, ada materinya ini. Kemudian kita lihat classworknya, tugas kelasnya. Ya, sekarang sudah berada di tugas kelas. Kita klik tugasnya.
sudah ada satu assigned sign, sudah ada satu masuk. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita akan melihat hasilnya. Ya, ini yang sudah masuk adalah ini siswanya, oke ya, siswanya baru masuk satu. Nanti kalau ada banyak siswa yang masuk, otomatis di sini akan nambah dan nambah gitu. Oke. Kita klik responses atau tanggapan. Ini ada, sudah terekam di sini. Kita buka versi yang Excel saja. Create spreadsheet. Create a new spreadsheet. Blank quiz responses, ini aja. Create. Oke, sekarang kita lihat tampilannya di sini. Ya, nama siswa Muhammad Derajat, kelas 7H, skornya adalah 75 dari 100. Ini skornya 75 dari 100. Jawaban nomor 1 jawaban A dan seterusnya ini. Jadi kita bisa melihat hasil secara langsung. Jadi kita nggak usah ngoreksi ya, otomatis di sini sudah terkoreksi. Tinggal nanti kita ngambil nama, kelas, kemudian nilai saja. Kemudian kita masukkan dalam daftar nilai kita. Saya kira cukup mudah ya untuk pembuatan Google Classroom. Ini satu inovasi, terobosan sebagai alternatif saja. Banyak ya media-media yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Yang kami pakai adalah yang familiar saja, yang ringan-ringan saja ya, yaitu Google Classroom. Karena Google Classroom nanti bisa ditambah dengan berbagai macam fitur. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.